Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Medan pilihan pagi ini. Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 1 kapal ikan Myanmar yang tidak memiliki dokumen resmi di Selat Malaka. Polisi akhirnya bisa menangkap host live acara pornografi di media sosial yang menjadi buronan selama 2 bulan. Seorang wanita tewas di kos pacarnya. Mayat diduga sudah 3 hari lamanya dan terungkap setelah keluarga wanita menemukan lokasi kos pelaku. Merdi Sihombing memiliki komitmen melestarikan budaya lokal melalui fashion dengan mengangkat warisan leluhur. Desainer busana etnik berdarah Batak Toba ini sering memamerkan karyanya yang ramah lingkungan, berbahan ulos dalam ajang nasional hingga mancanegara. Meskipun menghadapi banyak rintangan, desainer Merdi Sihombing bertahan lebih dari 25 tahun mengembangkan busana etnik. Merdi yang terlahir sebagai seniman berdarah Batak Toba memiliki komitmen melestarikan budaya lokal melalui fashion berkelanjutan, terutama mengangkat warisan leluhur. Banyak hal-hal yang berkesenian itu saya bisa. Nah, setelah itu saya mengikuti perlombaan-perlombaan. Dulu di daerah perlombaan-perlombaan ya, perlombaan apa saja yang berkesenian. Selalu menang ya di Sumatera Utara. Lalu setelah remaja, ini berpikir nih, ini kalau seniman di daerah ini nggak bisa maju karena memang di negara ini untuk bisa diakui secara luas itu kita harus memang pindah ke ibu kota. Saya pindah ke ibu kota. Tadinya sih pengen jadi penyanyi ya. Sembari kuliah di UI, di sastra Jepang, tapi akhirnya berhenti 3 semester. Nah, saya mulai mencari bentuk saya. Dicoba nyanyi, dicoba macam-macam, nyanyi di kafe, kemudian nyanyi di klub, untuk hidup. Tapi ternyata peruntungan saya bisa jadi seorang desainer. Ada satu peluang untuk mengangkat yang namanya tradisi, ataupun yang sekarang orang tahu yang fashion berbasis budaya, atau disebut etnik. Saya kembali ke bangku kuliah, saya kuliah di IKJ, jurusan Kriya Tekstil di Seni Rupa. Dan dari situ mulailah perjalanan saya, sehingga saya bisa mengangkat kain-kain tenun Indonesia, dimulai waktu itu di Baduy. Itu 2000, saya ada 3 tahun, lalu lebih ya, saya bolak-balik ke sana. Dan itu sebuah perjalanan yang cukup berat, karena Baduy itu mereka nggak mau hidup secara terbuka. Itu perjuangan yang berat. Lalu kemudian diteruskan setelah itu karena banyak yang komplain, kenapa bukan kamu angkat budaya leluhur kamu? Nah, dari situ saya mulai itu. Dari 2006 saya bolak-balik ke Tanah Batak di 4 kabupaten. Sepanjang karirnya, Merdi Sihombing sering memamerkan karyanya yang ramah lingkungan berbahan ulos, kain tenun khas Batak. Beragam ulos memiliki makna berbeda. Ulos juga bisa digunakan sesuai perkembangan zaman ataupun tradisi di Sumatera Utara. Motif ini motif yang dulu hanya digunakan oleh pemimpin. Tumtuman, dari kosakata tumtum, mengikat. Karena ini sifat raja. Sifat raja itu mengikat. Jadi perkataan dan tingkah lakunya itu dia mengikat rakyatnya ataupun pemimpin. Nah, seiring waktu pemimpin udah nggak ada, akhirnya dipakai nih sama siapa saja. Sama siapa saja. Nah, kalau di Jawa itu teruntum namanya. Lalu kemudian pakaian-pakaian ini bisa dipakai untuk semua occasion. Bisa untuk yang formal, kemudian semi formal. Bahkan kalau di Danau Toba yang dingin itu bisa dipakai. Untuk Batak Toba itu ada pengecualian yang tinggal di Silalahi. Jadi Silalahi Nabolak, marga Silalahi. Itu ulos di situ tuh berbeda banding dengan daerah yang lain. Bintang Maratur mereka juga berbeda. Ada satu ulos yang cuman hanya ada di sana. Konsepnya seperti harungguan. Nama ulosnya itu
Sakup Borna. Nggak tahu kan? Sakup Borna nih. Semua motif tenun ikat itu dijadikan satu di dalam satu kain. Nah, kami hadirkan kembali tapi untuk fashion. Ini menarik. Ulos ini dulu dipakai oleh Oputa, Raja Sisingamangaraja. Ini ulos dia ini. Untuk dipakai untuk diabit. Ulosnya ini. Kemudian kita gunakan untuk keperluan fashion yang tadinya 2 warna dia. Warna hitam di tengahnya, kemudian di sampingnya warna merah. Ini menarik kenapa? Karena motifnya itu seperti timbul tenggelam. Nih. Dan ini adalah songket vertikal. Kemudian kita hadirkan kembali. Kebayangkan, ternyata budaya itu bisa dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Karena sifat budaya itu adalah dinamis. Tidak hanya ajang nasional, Merdi berulang kali menampilkan fashion etnik Indonesia dalam berbagai peragaan busana internasional. Salah satunya New York Fashion Week. Pada ajang bergengsi di Amerika Serikat ini, Merdi menggabungkan corak ulos dengan gaya fashion jalanan New York. Kita mengembangkan jenis-jenis ulos yang kita gunakan untuk keperluan fashion. Untuk yang spring summer. Jadi dibuat lebih halus dan benangnya dari katun dan serat-serat yang terbuat dari ramah lingkungan. Seperti tencel dan kemudian silk. Itu pengembangan ulos nih, bermacam-macam pengembangan ulos. Lalu kemudian ada sirat tadi di atas topi. Dan kemudian adalah sanggul naganjang. Sanggul ini sanggul yang pernah ada di budaya Batak Toba. Merdi Sihombing menjadi bukti nyata desainer fashion etnik yang mampu memadukan tradisi dengan inovasi. Merdi meyakini ulos sebagai budaya lokal adalah kekuatan Indonesia yang tidak bisa ditandingi negara manapun. Ramadan Wibisono dan Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.